Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam pembelajaran tentang kewarganegaraan. Hari ini coba kita akan bahas tentang sistem politik di Indonesia. Sistem politik tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Tetapi perlu kita kenali sistem politik di Indonesia, berarti kita akan bagi, ada yang namanya sistem, terus kemudian ada yang namanya politik. Sistem adalah satu kesatuan baik berupa unsur membentuk satu hubungan yang fungsional. Sedangkan secara etimologis polis atau yang disebut dengan politik itu berasal dari kata Yunani, yaitu polis atau kota, di mana kalau kita gambarkan kota itu adalah suatu tatanan masyarakat yang sudah ramai, sudah banyak dengan penduduknya, dan disitulah harus ada suatu tatanan kehidupan yang disebut dengan politik, asalnya dari kata polis atau kota, di mana tatanan kehidupan dengan berpolitik maka kehidupan manusia di sebuah daerah akan menjadi lebih bagus. Di dalam bahasa Arab, politik itu disebut dengan siasah atau cara, bagaimana cara kehidupan kita menjadi lebih baik, baik di tataran kehidupan, di tengah masyarakat, di dalam keluarga, di dalam bernegara. Maka dibutuhkan suatu siasah atau cara. Kemudian di dalam sistem politik juga ada suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sesuatu yang sudah formal dan sudah resmi dilembagakan, seperti BPK, kepresidenan dengan dibantu kementerian-kementerian, MA, MK, dan beberapa lembaga seperti legislatif. Itu adalah bentuk suprastruktur politik yang sudah legal. Sedangkan infrastruktur adalah sesuatu yang sifatnya non-formal, kelompok-kelompok kekuatan dalam masyarakat yang membangun dirinya untuk turut berpartisipasi aktif di dalam menentukan suatu kebijakan negara. Salah satu infrastruktur politik yang ada di Indonesia dan hampir juga di berbagai negara juga memilikinya adalah partai politik. Partai politik adalah suatu organisasi politik yang dibangun atas kesadaran masyarakat dengan dasar keinginan untuk menyamakan satu visi, satu tujuan di dalam mencapai politik. Sedangkan infrastruktur politik yang kedua adalah kelompok kepentingan atau interest group. Interest group itu memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang diambil oleh negara. Kelompok kepentingan juga ingin memiliki fungsi untuk ikut menentukan, meskipun secara formal di dalam kelembagaan tidak ada. Salah satu contoh di dalam kelembagaan swadaya masyarakat LSM, kelompok buruh dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari kelompok kepentingan. Yang ketiga adalah kelompok penekan. Kelompok penekan adalah bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya mereka bisa melakukan suatu aksi mogok, demonstrasi, protes dan segala macamnya, dan di Indonesia diberikan ruang untuk itu. Sedangkan yang keempat di dalam infrastruktur politik adalah media massa. Media massa memiliki peran sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi politik, kegiatan informasi tentang kebijakan pemerintah atau informasi yang berkenaan dengan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Media komunikasi politik ada banyak, seperti sarana televisi, terus kemudian ada koran, buletin, radio dan lain sebagainya. Demikian ada beberapa sistem politik di Indonesia yang didukung oleh suprastruktur politik dan infrastruktur politik, dan di dalamnya ada beberapa contoh-contoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.